Perkenalkan, nama saya Rani Naziratul Hafidah. Saya dari SDN 1 Parijata Wetan, Kabupaten Banyuwangi. Saya Tri Utami dari SDN 4 Karangdoro, Kabupaten Banyuwangi. Dan juga perkenalkan saya atas nama Ridhoi dari SDN 1 Karangdoro, Kabupaten Banyuwangi. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridhoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya sangat baik dan sejuk. Terus bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kita akan melaksanakan proses coaching hari ini ya? Siap, Bu. Oke. Oke, Pak. Sebelum melaksanakan coaching, ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bapak. Bisa, Pak? Bisa, Bu. Boleh. Monggo. Nanti pada saat kegiatan coaching ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian, apakah Pak Ridhoi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh Pak Ridhoi. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya, sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Ridhoi. Boleh, Pak? Boleh, Bu. Monggo, Bu. Silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ridhoi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nanti selama kegiatan proses diskusi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, Bu, yaitu pastinya tentang kompetensi untuk coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan yang Baik, Pak. Ya, jadi Pak Ridhoi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, ya Pak? Ya Bu, benar, betul. Selanjutnya, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Ridhoi kembangkan atau Pak Ridhoi lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif ya Bu, kemudian nanti mengajukan pertanyaan. Baik Pak, jadi ada 2 ya yang akan Pak Ridhoi kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif ya Pak, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Pak. Nah, kira-kira Pak indikator ketercapaian apa itu Pak? Ini Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan atau menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat mengetahui
cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara langkah dan kenapanya gitu Bu. Baik Pak, jadi ketercapaian yang ingin Pak Ridhoi dapatkan adalah menginginkan Koci mendapatkan atau menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dengan Koci tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah penerapan. Benar Bu, itu yang saya harapkan Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Pak Ridhoi melaksanakan proses coaching dengan Koci sebaik-baiknya. Dan nanti selesai proses coaching, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Pak. Siap Bu. Silakan Pak melakukan proses coachingnya ya Pak. Ya Bu, saya akan melakukan proses coaching. Assalamualaikum Putri. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Baik Pak Ridhoi. Putri, bisa kita langsung tanya jawab Bu? Ya Pak, bisa. Gini Bu ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Putri diskusikan atau mungkin difokuskan? Atau karena kemarin kita kan tidak sempat bertemu ya? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya ini mencari solusi yang lebih efektif. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu Putri. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam untuk hari ini? Iya Pak, ada hal khusus yang ingin saya bahas hari ini. Iya. Mungkin apa tujuan dari Putri yang ingin dicapai dalam sesi diskusi atau kegiatan coaching ini, Bu? Saya ingin meningkatkan aktivitas belajar dan antusias anak-anak di kelas saya, Pak. Terus ada beberapa hari ini anak-anak kurang memperhatikan pelajaran saya. Saya ingin anak-anak itu lebih bersemangat belajarnya karena saya beri tugas latihan, nilainya juga tidak sebaik biasanya, Pak. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya menginginkan itu anak-anak antusias, semangat belajarnya, Pak. Mengikuti pelajaran dan nilai belajarnya juga lebih baik, lebih meningkat lagi. Baik. Sekarang kita mulai mengidentifikasi ya kira-kira apa yang menurut Putri anak-anak tidak semangat atau mungkin tidak antusias dalam belajar. Sepertinya anak-anak itu bosan mendengarkan saya, mendengarkan saya menerangkan, Pak. Saya kan ceramah di depan kelas terus. Gitu ya. Coba kita akan Putri lebih lanjut. Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Baik, Pak. Ketika saya memberikan materi, antusias siswa itu kurang. Terlihat dari cara mereka memperhatikan saya. Saya sampaikan materi pelajaran, terus saya juga tanya jawab. Respon mereka itu juga kurang bersemangat gitu, Pak. Itu ya, Bu. Baiklah, bagaimana Putri itu menghadapi situasi yang terjadi ketika itu? Saya mencoba mendekati mereka, Pak. Kadang mengajak mereka bercanda,
memberikan ice breaking. Tetapi setelah ice breaking kembali tidak antusias lagi, Pak. Setelah saya kaitkan dengan pembelajaran, mereka sudah tidak antusias lagi setelah ice breaking-nya selesai. Gitu ya, Bu. Coba nanti kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu ditambahkan? Iya, Pak. Saya ingin anak-anak itu bersemangat dan mendapatkan nilai ulangan itu yang lebih baik, Pak. Semangat dan mendapatkan nilai ulangan yang lebih baik. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana aksi dalam mengatasi masalah tersebut? Saya ingin membuat media ajar yang menarik, seperti yang Pak Ridhoi lakukan di kelas 6 itu. Bagus, luar biasa, Bu. Mungkin adakah prioritas, Bu, yang diprioritaskan yang ini Bu miliki dalam rencana aksi membuat media pembelajaran, Bu? Saya ingin ikut pelatihan dan yang dikatakan Pak Ridhoi tentang kuisis dan Canva tempo hari itu, Pak. Saya melihat anak-anak belum pernah saya ajak game dengan menggunakan handphone. Saya melihat kelas 6 yang dimiliki Pak Ridhoi itu sangat semangat saat menggunakan kuisis kemarin. Luar biasa, bagus, Bu, itu, Bu. Itu adalah ide yang baik. Nah, setiap anak itu pasti mempunyai cara belajarnya masing-masing. Medianya juga beragam, akan membuat mereka tidak jenuh. Dan media yang kita gunakan juga harus media yang sesuai dengan perkembangan di eranya. Saya akan mendaftar workshop tersebut, Pak. Apakah masih buka pendaftarannya, Pak? Oh, masih, Bu. Nanti saya akan carikan atau berikan infonya yang terkini buat Bu. Terima kasih Pak Ridhoi. Saya juga berencana ingin membuat game pembelajaran untuk anak-anak. Itu adalah benar, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang baik untuk Ibu. Lalu bagaimana tindak lanjut setelah ini? Komitmen seperti apa yang ingin Bu Tri miliki untuk rencana aksi tersebut? Terus kira-kira siapa yang Bu Tri akan ajak dan Bu Tri akan ajak diskusi untuk menjaga komitmen ini, Bu? Saya berkomitmen, Pak, untuk terus mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan kuisis. Dan sebelumnya nanti saya akan meminta bantuan Pak Ridhoi untuk melihat dan memberikan saran terhadap game kuisis saya yang saya buat nanti, Pak. Siap, Bu, siap, Bu. Saya akan membantu Putri. Terima kasih banyak, Pak. Akhirnya perasaan saya sudah sedikit tenang. Mohon bimbingan dan bantuannya besok ya, Pak. Ketika saya mengikuti workshop yang akan saya ikuti nanti. Siap, Bu. Siap, saya akan membantu Ibu. Saya juga yakin kok Putri itu mampu dan bisa karena saya melihat potensi yang sangat luar biasa pada Putri. Semangat ya, Bu. Amin. Ya, Pak. Terima kasih Pak Ridhoi. Sama-sama. Baik, Pak. Bagaimana tadi, Pak, hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu, tadi proses kegiatan coaching berjalan dengan baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ridhoi.
Siap Bu, monggo. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang ketercapaiannya yang diinginkan? Tadi ketika proses coaching dengan coach saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta itu Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi juga, dan yang terakhir tanggung jawab. Kemudian saya juga baru uji kompetensinya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dari buku tersebut. Baik Pak, jadi Pak Ridhoi sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Dan sesuai yang tadi Pak saya amati juga ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Pak Ridhoi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Ridhoi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan percakapan Bu Tri dengan Pak Ridhoi. Sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Pak Ridhoi sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Ridhoi tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa proses yang telah Bapak lakukan pada kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan Pak Ridhoi dan Putri sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Dan ada satu lagi pertanyaan, boleh Pak? Ya Bu, silakan. Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ini Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami proses untuk melaksanakan dalam proses pelaksanaan coaching supaya kegiatan coaching ke depannya menjadi lebih baik lagi Bu. Luar biasa Pak, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siti ya, tak baleni meneh ya sing pra.